Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purnama Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nasib mahasiswa yang terancam akibat oknum perguruan tinggi yang langgar aturan. Jadi, dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang digemparkan dengan puluhan perguruan tinggi yang ditutup oleh Kemendikbudristek akibat melakukan praktik jual beli ijazah, pembelajaran fiktif hingga nekat menggasak KIP kuliah. Padahal dalam Peraturan Sekretaris Jenderal atau Persesjen nomor 10 tahun 2022 sudah jelas tercantum bahwa perguruan tinggi, LL pemangku kepentingan atau pihak lain tidak boleh memanfaatkan, menggunakan atau memotong biaya hidup penerima program KIP kuliah baik melalui buku rekening ataupun ATM. Kemudian hal ini juga mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Dalam keterangannya, ia menegaskan sebagian besar pelanggaran dari berbagai kampus dilakukan oleh pihak manajemen, sedangkan civitas akademika, terutama para mahasiswa, kemungkinan kecil terlibat dalam kasus yang memicu penutupan kampus tersebut. Saiful Huda meminta Kemendikbudristek melakukan langkah aktif untuk menyelamatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dari puluhan kampus yang telah dicabut izin operasionalnya. Langkah aktif ini diyakini akan membantu mereka, utamanya para mahasiswa, untuk segera mendapatkan tempat belajar baru. Kemudian selain dirugikan akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum perguruan tinggi tersebut, mahasiswa juga dibuat tambah susah karena ada oknum perguruan tinggi yang lepas tangan alias tidak bertanggung jawab untuk memindahkan mahasiswa ke kampus lain. Padahal berdasarkan prinsip dasar sesuai Permendikbud nomor 7 tahun 2020, bagi perguruan tinggi yang dicabut izin operasionalnya, maka yayasan ataupun pejabat perguruan tinggi berkewajiban memindahkan mahasiswanya ke kampus lain. Dalam perjalanannya, aturan ini pun kembali dilanggar oleh oknum perguruan tinggi karena ada oknum perguruan tinggi yang bermuka tembok, sebab mereka masih berani meminta uang kepada mahasiswa untuk membayar sebesar 3 juta per semester untuk mengeluarkan surat pindahnya dari kampus. Akibat kejadian itu, mengutip dari pernyataan Direktur Kelembagaan Diktiristek Kemendikbudristek Dr. Lukman, mengimbau kepada mahasiswa yang mengalami hal tersebut untuk segera melapor ke polisi. Dr. Lukman juga menjelaskan mahasiswa bisa menempuh jalur mandiri dalam proses perpindahan kampus. Pertama, harus mencari perguruan tinggi baru yang akan menerima kita. Kedua, melakukan verifikasi dan validasi ke LL setempat. Di sana juga terdapat posko pengaduan bagi mahasiswa yang terdampak penutupan perguruan tinggi. Menurut saya, masyarakat ataupun mahasiswa harus berani untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, karena kita sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih, kita juga memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, apabila mahasiswa ataupun masyarakat yang menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perguruan tinggi dapat membuat aduan di kanal pengaduan perguruan tinggi atau sidali.kemendikbud.go.id, atau dapat pula melaporkan langsung ke aparat penegak hukum atau APH. Dalam hal ini, APH juga harus menindak tegas terhadap oknum-oknum tersebut. Bagi para orang tua atau masyarakat yang akan mendaftar ke perguruan tinggi sebagai calon mahasiswa, harus mengecek terlebih dahulu status dari perguruan tinggi tersebut melalui situs website resmi pemerintah di ppdikti.kemendikbud.go.id. Dan bagi pihak perguruan tinggi harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat serta mencerdaskan bangsa. Selain itu juga harus bisa menjaga amanah dalam mengelola uang negara.
Jika pihak perguruan tinggi berani melanggar regulasi yang sudah ditetapkan, maka wajib patuh terhadap aturan dan sanksi yang berlaku, serta harus bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya kepada pihak-pihak yang dirugikan. Pihak perguruan tinggi juga harus bersikap transparan kepada mahasiswa dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar mahasiswa tidak merasa kaget dan bisa segera menentukan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Sekali lagi, oknum perguruan tinggi yang berani melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab dan memperhatikan nasib mahasiswa yang terdampak dari penutupan perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.